Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari grup pertama kelas T25 mata kuliah pengantar pendidikan. Yuk kenalan dulu sama kita sebelum podcastnya dimulai. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Lalu ada host saya yaitu Perkenalkan, nama saya Rifka Adriana. Lalu ada narasumber pertama kami yaitu Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila sebagai dosen UGM dan juga volunteer di Papua. Oke, dan narasumber kami selanjutnya yaitu Perkenalkan, nama saya Nur Kolbia sebagai content creator dan juga scholarship awardee. Oke, jadi grup kami akan membahas tentang hakikat pendidikan. Dan kami juga memberikan nama untuk podcast kami yaitu EduTalk. Yeay! Remember all tagline, stay curious, Stay cool. Oke, welcome back EduTalkers. Welcome back to EduTalk. Remember all tagline, stay curious, stay cool. So, kita selalu chill, but always meaningful. Jadi biar nggak ngantuk gitu. So, I'm Zahra, your host for today's episode. And as always, guys, saya nggak pernah sendirian. I'm not alone. I'm here with my co-host. Hi Rifka. Hi guys, I'm Rifka. Today we're going to talk something deep, but no need to worry cause we always keep it fun and it's about hakikat pendidikan. Jadi hari ini kita itu mau bahas tentang apa sih itu hakikat pendidikan. Iya, jadi kayak kita bakal nyelam dulu, something deep, but nggak apa-apa guys, kita nggak bakal ngantuk-ngantukin. Jadi, exactly, and lucky us. Today is amazing day, cuacanya cerah, and we have two amazing guests too. Oke, pertama kita sapa, halo Salwa. Halo teman-teman. Jadi kakak Salwa ini, she's a lecturer from Universitas Gadjah Mada yang udah mendedikasikan waktunya, kerja kerasnya untuk mengajar di unfamiliar village in Papua. Oh my god, keren banget. Welcome Papua. Thank you very much, guys. So I'm really happy. Thanks for having me, Rifka and Yeah. Zahra. And I can't wait to share this journey with you guys, EduTalkers. So yeah, that's from me. Kita juga nggak sabar. Oke. Dan tamu kedua kita itu namanya Kakak Kalbi, teman-teman. Kakak Kalbi ini seorang education content creator dan also a scholarship award. Wah, keren. She know how to make learning about inspiring and accessible. Something relate to Gen Z. Welcome Kakak Kalbi. Iya. Thank you guys, thank you for having me. I can wait to discuss about education from both classroom and sudut pandang Gen Z. Oke, berarti sangat Gen Z ya, bisa bahas tentang Gen Z. Ini bakal anak-anak muda bakal suka biar kayak pendidikan enggak itu mulu ya. Iya, kayak berkembang ke tahun-tahun. Iya, benar. Oke, jadi gimana Rifka? Oke, sebelum kita masuk ke topik serius, ya santai-santai aja. Di sini kita kayak have fun biar nggak tegang ya teman-teman. So maybe let's play something fun ya. Iya. Oke, jadi kita bakal mulai sebagai icebreaker kita. Kalau misalnya edukasi itu sebagai makanan, kira-kira edukasi itu apakah menjadi sushi, instant noodles, atau mungkin coto? Oke, mungkin kakak Salwa bisa jelasin kenapa atau pilih apa? Kalau dari saya ya, menurut saya bakalan bilang kalau sushi. Karena when I was in Papua, saya ditugaskan di sana. So, when I was in Papua dan saya ditugaskan di sana, pendidikan is such a complex thing. Which means that there is lots of lapisan, ada banyak lapisan di sana, mulai dari perbedaan tradisi, kemudian ada teori pendidikan, sesuatu yang sepertinya kayak teori akademik. Kemudian not only that,
ada juga kebudayaan, ada perbedaan kebudayaan, dan lapisan-lapisan itu memang harus disatukan untuk menjadi sempurna seperti saat kita membuat sushi. Jadi saya bakalan bilang kalau untuk makanan, jika kita talk about pendidikan, adalah sushi karena banyak lapisannya. Oke. Gitu. Oh, keren. So, it's complicated ya, kayak Yes, it's very complicated. it's complicated, kayak kita memang harus menyatukan hal-hal sulit untuk mencapai hal yang enak gitu kayak Iya. sushi. Oke, mungkin Sekarang kita Kalbi. minta pendapat Kakak Kalbi. Kan kita Iya. sudah mendengarkan pendapat dari Kakak Salwa. Ya, Ya, silakan silakan. Kakak Kalbi. Ya, kalau menurut aku sih instant noodles karena sometimes people want to quick result dan gak mau proses lama. Tapi kalau kita seperti di era sekarang ini, hawa-hawa perjuangannya jadi hilang. Jadi we need to balance. Iya, setuju. Aku sih suka banget sama pendapat kalau kopi itu something related to Gen Z banget. Kayak nggak mau lama-lama, maunya hasil cepat gitu kan. Betul. Tapi kalau aku disuruh milih sih kayaknya bakal milih coto, teman-teman. Kenapa? Karena kita pikir coto tuh ada banyak daging, ada kuahnya kental, terus kata orang itu harus ada coto. Jadi kayak itu kayak education gitu. Kita butuh education value, kita butuh skills, also our knowledge to blend into one. Jadi enak banget gitu. Itu hampir mirip filosofi Kakak Salwa di awal ya kan? Oh, mungkin udah cukup ya ngomongin tentang makanannya. Ntar kita malah lapar gitu. Ya, tadinya ngomongin pendidikan malah lapar. Iya. Nggak jalan ini. Oke, mungkin kita Masuk aja ke intinya. Iya, start from basic. Kayak apa sih pendidikan? Apa sih arti sebenarnya dari pendidikan itu? Kayaknya semua orang tahu Semua ya. orang tahu, tapi Iya. kayak kita itu mau nyelam lebih dalam tentang Iya. apa sih itu pendidikan. Iya, mungkin kita juga butuh beberapa tokoh atau ahli untuk menjelaskan. Mungkin Kakak Salwa boleh bantu tolong jelaskan. Oke, silahkan Kakak Salwa. Oke, terima kasih Kakak Zahra. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu definisinya sangat banyak dan sangat beragam ya. Jadi kalau misalnya kita ambil dari beberapa tokoh, pengertiannya itu saya bisa beri beberapa contoh. Misalnya John Dewey, ia merupakan seorang filsuf Amerika, juga seorang publikasi tentang pendidikan. Jadi menurutnya itu education is learning by doing, yang dimana artinya belajar itu harus dimulai langsung dari praktik. Jadi kita ambil contoh ketika mahasiswa untuk memahami sebuah teori tentu membutuhkan yang namanya langsung terjun ke lapangan yang biasa melalui program KKN. Kemudian kalau kita ambil contoh kedua, misalnya dari Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, jadi menurut pendapatnya pendidikan itu adalah usaha untuk memajukan mulai dari pikiran, kemudian tubuh, budi pekerti, untuk membuat anak itu menjadi bahagia. Jadi ketika saya di Papua ditugaskan di sana, saya melihat bahwa walaupun dengan fasilitas yang terbatas, anak Papua semuanya semangatnya untuk belajar adalah sangat luar biasa. Jadi dari sana saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka adalah salah satu contoh dari pendidikan yang sejati, seperti itu. Kemudian kalau kita tarik kesimpulan juga dari UU Sisdiknas ya. Jadi dalam UU Sisdiknas ini menarik bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha untuk yang dilakukan secara sadar, kemudian dilakukan juga secara terencana untuk memberikan lingkungan yang cocok dan untuk menekankan potensi untuk siswa menemukan potensi diri mereka. Jadi contoh saja dengan adanya kurikulum nasional, kita bisa anak-anak dari Sabang sampai Merauke bisa memiliki fasilitas dan cara belajar yang sama seperti itu. Wah, keren.
berarti kayak pendidikan itu benar-benar campur aduk ya. Iya, dan isinya pendidikan itu benar-benar positif karena dari ketiga ini benar-benar kita membutuhkan pendidikan sebagai hal yang bisa memajukan diri sendiri. Iya, dan pendidikan juga dilihat dari UU Sisdiknas itu benar-benar ingin membutuhkan rasa keadilan karena harus ada kurikulum nasional ya. Kurikulum nasional. Ya menurut Kakak Kolbi, ya kita serahkan dulu ke Kakak Kolbi. Kira-kira dari pendapat Kakak Salwa tadi 3 tokoh gitu. Mana sih yang lebih cocok Iya. kayak untuk generasi-generasi Gen Z? Iya, we need something related to Gen Z. Kira-kira gimana Kakak Kolbi, silahkan. Wah, kalau menurut aku ya, dan juga anak-anak yang zaman sekarang related itu dengan pendapat John Dewey, yaitu learn and practice, belajar dengan praktek. Karena waktu aku pertama kali bikin konten edukasi itu hasilnya jelek banget. Tapi makin lama tuh makin bisa dan semakin berkembang. Tapi aku juga setuju sama pendapat dari Ki Hajar, yaitu Bapak Pendidikan, bahwa karakter itu penting. Karena banyak sekali orang yang pintar tapi gampang menyerah. Makanya karakter itu harus kuat supaya bakal bisa menghadapi segala kesulitan. Oh iya, betul. Setuju ya? Ya, Kak? setuju. Setuju banget. Iya, Banyak anak-anak yang pintar tapi kayak terhalang oleh sifat Ya. malasnya, jadi Iya. kayak nggak mau ngembangin Iya. bakatnya atau kemampuannya gitu. berarti need karakter gitu ya. Ya. Terus need a lot of practice karena kayaknya anak-anak sekarang emang kalau cuma teori ngantuk Iya, gitu. betul. Kayak dia mau langsung praktek aja, biar Iya. lebih mudah memahami gitu. Benar, tapi intinya kita nggak milih yang mana yang penting, yang mana yang related, bla bla bla. Tapi keduanya harus sejalan gitu, kayak kopi dan Sama susu. Ya. Kan kalau kopi pahit, Iya. ya. Kalau cuma susu kan kemanisan. Iya. Jadi harus digabungin biar Iya. kayak setara. Iya, gitu. benar. Jadi haus nih. Lanjut, kita lanjut pembahasan aja ya. Kan kita tadi udah membahas, kita udah menyelam tentang apa sih itu pendidikan. Iya. Jadi kita kayak harus masuk ke tujuannya lagi. Benar. Tujuan pendidikan. Kayak pernah mikir, kayak kita itu pasti pernah mikir, pernah nanya, kayak apa sih tujuannya belajar matematika integral? Emang kepake? Iya, kayak emang kepake di Indomaret, di pasar gitu ya. Kayak kalau ada sih kalau misalnya kita belanja apa gitu di pasar harus pakai matematika integral kan nggak lucu ya, benar. Oke, mungkin kita butuh pendapat Kakak Salwa lagi. Oh my god, it's Banyak nanya kita ya. Iya, kita banyak nanya karena kita orangnya kepo. Iya, kita harus tahu semua gitu. Iya, mungkin silakan Kakak Salwa. Oke, kalau membahas tentang tujuan pendidikan sendiri ya. Jadi tujuan pendidikan itu ada banyak tentu seperti definisinya. Jadi kita ambil dari beberapa tokoh saja. Jadi for example itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurutnya itu pendidikan itu tujuannya adalah untuk mencetak manusia yang merdeka, kemudian bertanggung jawab dan juga berguna di masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi dari tujuan pendidikan menurut Sisdiknas, pendidikan itu tujuannya adalah untuk menggali potensi seperti menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian kreatif, mandiri, juga demokratif. Jadi sebagai contoh ya, ketika saya berada di Papua, ada seorang siswa namanya itu Julius. Dia ini berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk belajar. Ilmunya dia rela kayak walaupun jauh. Iya, dia jalan untuk menuntut ilmu berpuluh-puluh kilometer itu, dan ketika saya bertanya tentang mengapa ia melakukannya, dia bilang kalau karena ia ketika besar nanti ingin menjadi guru dan menjadi guru yang bisa berperan di kampung itu sendiri gitu. Jadi semangatnya itu sangat luar biasa tentunya. Wah, Seperti itu. keren banget. Ya, amin ya buat Julius. Nah, Ya, amin. semoga Julius bisa
mencapai cita-citanya. Terus ingat sama kakak Salwa juga. Iya. Oke, mungkin seperti yang kita bahas tadi, we need something related to Gen Z. Oke, silakan kakak Kolbi langsung saja. Ya kalau relate ke aku sendiri ya, tujuan pendidikan itu untuk empower others, seperti memberi dukungan kepada orang lain. Seperti contohnya, aku tuh bikin sebuah video tips beasiswa dan aku mendapatkan adik-adik kelas yang DM katanya, Kak aku keterima beasiswa karena nonton video kakak. Wah, keren. Mas banget. Iya, berarti benar-benar edukasinya kakak Kolbi gitu sangat related sama Gen Z ya, yang kayak bisa membantu bahkan sampai dapat Ada yang beasiswa. lulus Iya, gitu. kelas beasiswa. Keren banget. Iya, itu keren banget, kayak it's amazing. Oke, mungkin kita mau ke pembahasan selanjutnya ya, kayak hierarki pendidikan di Indonesia. Kayak bagaimana sih? Iya, hierarkinya. As a lecturer mungkin udah sering gitu, udah melalui banyak tahapan di dalam pendidikan SD, SMP, SMA. Kira-kira hierarkinya pendidikan di Indonesia itu kayak gimana gitu? Kalau kita mau gali-gali lagi. Oke, mungkin langsung saja ya Kakak Salwa untuk menjelaskan hierarki pendidikan di Indonesia. Oke, silahkan Kakak Salwa. Baik, jadi untuk hierarki pendidikan di Indonesia itu ya umumnya ada 4. Jadi yang pertama itu paling awal itu mulai dari SD atau sekolah dasar. Jadi di dalamnya itu kita belajar untuk numerasi, sesuatu seperti numerasi, kemudian literasi dan juga disiplin mendasar. Kemudian yang kedua ada SMP. Jadi di SMP itu kita ini sudah mencoba untuk mencari jati diri kita dan juga berusaha untuk berpikir logis. Kemudian ada SMA. Jadi di SMA itu sudah lebih fokus pada pembangunan karir setelah SMA itu sendiri atau untuk kuliah seperti mahasiswa sekarang ini. Kemudian yang terakhir itu ada PT. Jadi PT itu lebih berfokus pada inovasi. Kemudian selain itu juga ada riset, ada kerja nyata seperti itu. Jadi kita ambil contoh dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya ini dalam skripsinya itu membahas tentang penggunaan limbah plastik menjadi paving block. Jadi dari skripsinya ini terjadi masyarakat memanfaatkannya. Jadi dari teori itu semua nanti masyarakat memanfaatkannya, jadi dipakai untuk membuat jalan seperti itu. Keren banget. Jadi pendidikannya benar-benar nyata gitu, terrealistis. Kita bisa aja. Oke, jadi pendidikan itu kayak tangga ya, kayak mulai dari step kecil Dulu kecil-kecil jadi Iya. besar nanti. Iya, ini bisa berdampak besar. Kayaknya tadi juga dari teori-teori skripsi doang bisa jadi dampak nyata ya Iya, untuk masyarakat. iya. Ya, keren. Kalau tadi kan kita bahas tujuan. Iya. Sekarang kita bahas fungsi sama perannya, kayak peran pendidikan itu gimana sih sebenarnya, kayak pendidikan fungsinya apa sih dalam masyarakat gitu. Kayaknya tadi udah sempat ya kita senggol dikit Iya, tentang dikit. skripsi mahasiswanya Kakak Salwa. Tapi Dan- kita mau kayak yang lebih dalam lagi. Iya, itu kan cuma satu ya, kan? Iya. Satu mah nggak puas teman-teman. Oke, mungkin Kakak Salwa bisa jelaskan kembali lagi tentang fungsi pendidikan. Ya, jadi fungsi pendidikan itu ada beberapa. Jadi kalau yang pertama itu adalah transfer ilmu dan budaya. Jadi gimana itu agar budaya kita ini tidak hilang gitu. Iya, benar. Iya, benar. Kemudian yang kedua itu ada modernisasi mobilitas sosial. Jadi di sini itu seperti membahas bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk pergi dari kemiskinan itu. Oh iya benar, sendiri. setuju. Iya. Iya benar. Dan kemudian ya yang ketiga itu ada kontrol sosial. Jadi bagaimana pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga membuat kita pasti bisa bedakan orang yang berpendidikan dan tidak. Jadi mereka itu
cenderung punya norma dan etika seperti itu. Oh iya, mungkin karena pendidikan udah terbiasa sama lingkungannya ya. Iya. Apalagi di dunia kampus kayak kita nih mahasiswa. Iya, mahasiswa. Iya, jujur beda banget kayak tadi hierarki pendidikannya. Beda banget tahu rasanya SMA ke kuliah. Oke, mungkin ada contoh nggak sih? Iya. Kita itu butuh contoh Iya. ya. Iya, Udah paham itu gitu. to us. Oke, mungkin ada contoh. Jadi saya di sini akan kasih beberapa contoh ya. Jadi contohnya itu anak-anak di Desa Binaan Papua, mereka itu kalau berhasil mencapai pendidikan yang tinggi biasanya akan kembali lagi ke desa mereka untuk menaikkan taraf keluarganya seperti itu. Wah, gitu ya. Jadi kayak pendidikan itu adalah suatu hal yang timbal balik. Iya. Ya, gimana kalau Dari pandangan Gen Z ya menurut lagi kakak dan Kalbi. lagi itu karena kan kita Gen Z. Iya, jadi Gen kita Z. harus tahu Hmm. juga gitu. Oke, gimana Kakak Colby kalau perspektif Gen Z tentang fungsi pendidikan ini gimana? Ya, fungsi pendidikan itu kalau dari perspektif Gen Z, itu pendidikan bisa dijadikan social equalizer. Iya. Yaitu sesuatu yang merujuk pada yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, baik secara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Ya, seperti satu contoh, saya mempunyai teman dari keluarga dekat. Hidupnya itu cuman sederhana, tidak kaya walaupun dan dia juga mendapatkan beasiswa yang dapat membawanya ke luar negeri. Wah, Setelah itu, keren ya, teman. beliau kembali ke Indonesia dan menjadi dosen muda. Wah, keren. Jadi pendidikan itu betul-betul dapat mengubah seseorang dari berbagai macam. Seperti tadi dapat dijadikan social equalizer. Iya, berarti pendidikan itu benar-benar suatu kunci untuk Iya, menaikkan taraf hidup, apalagi in this economy. Iya, Lihatlah Indonesia in this economy, we need education itu, ya kan, untuk naik ke tingkat tinggi lagi. Pendidikan adalah penggeraknya. Iya, benar, kuncinya gitu. Jadi jelas banget ya, kalau pendidikan itu bukan cuma fungsi akademik, tapi ada juga sosial, ekonomi, dan juga moral gitu kan. Kalau nggak berpendidikan kan aneh ya, Iya. gitu. Jadi sebisa mungkin semua orang harus dan berhak mendapatkan pendidikan. Ya, oke. Mungkin Rifka boleh dilanjut? Kan kita itu tahu pendidikan nggak berdiri sendiri ya kakak, jadi kayak pasti ada unsur-unsurnya. Iya. Dan di sini saya penasaran apa sih unsur-unsur pendidikan itu, boleh Iya. dijelaskan karena kepo gitu. Iya. Oke, jadi untuk unsur-unsur pendidikan ya ada beberapa tentunya. Yang pertama, yang paling pasti adalah peserta didik. Jadi harus ada peserta didik, siswa seperti itu, mahasiswa. Kemudian yang kedua ada tenaga pengajar seperti guru dan dosen. Kemudian ada tujuan. Jadi harus ada sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian materi tentunya untuk mengetahui apa yang kita ingin tahu tentu harus ada materinya. Kemudian dalam penyampaian materi itu juga dibutuhkan metode, jadi harus ada caranya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungannya. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh sebagai unsur pendidikan tentunya. Jadi kita ambil contoh ya. Contohnya itu ketika anak-anak mahasiswa ber-KKN, mereka biasanya di Papua mengajar dengan cara yang tidak hanya menjelaskan secara biasa. Tentu mereka memadukan bermain, karena tentu kita tahu bahwa anak-anak itu suka bermain. Jadi harus ada metode juga untuk mencapai yang tujuan yang awal seperti itu. Oh gitu, berarti metodenya ini benar-benar cocok sama EduTalk ya. Ya, stay curious, stay cool, always stay chill but always meaningful guys. Oke, mungkin Kakak Colby gimana? Apakah Kakak Colby setuju dengan pendapat Kakak Salwa? Oke, aku tuh setuju banget dengan pendapat dari dosen kita. Itu relate banget ke aku sebenarnya, karena pertama kali bikin konten aku tuh mikir hal-hal yang sama, seperti siapa audiensnya atau peserta didiknya itu siapa.
Terus aku sebagai pendidik tujuannya untuk apa? Metodenya apa? Terus lingkungannya juga seperti apa? Seperti kayak di TikTok atau Instagram atau sosial media lainnya. Jadi unsur pendidikan itu fleksibel, bisa formal atau non formal. Iya, jadi kita bisa simpulkan dari Kakak Kalbi bahwa pendidikan itu nggak cuman di sekolah ya. Iya, Kita Bisa di luar sekolah. iya, bahkan untuk interaksi tipis-tipis kayak kita nih podcastnya mungkin dengerin EduTalk bisa dapat pendidikan lagi, pendidikan Bisa non formal. dapat ilmu baru. Iya, gitu. jadi nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kampus ya. Keren. Ya tepuk tangan dulu. Supaya fresh lagi. Ya kan Iya. namanya stay curious, stay cool gitu. Iya. Udah keep it cool. Kita harus keep it cool, keep it fun. Aduh, kakak-kakak semua yang hebat, juga kakak Rifka. Kita udah di penjelasan terakhir, yaitu jenis-jenis pendidikan. Tadi kita udah bahas panjang banget ya. Iya. Iya, ada definisi, ada tujuan, ada Unsur. Iya benar. Ada hierarki pendidikan. Nah, kita balik lagi tadi ke kakak Kalbi, katanya pendidikan nggak cuma bisa diambil dari sekolah ya. Iya, Bisa iya. diambil dari sosial media, dari TikTok, Instagram sama yang lain kata kakak Iya. di EduTalk. Benar. Iya. Nah, kita mau tahu jenis-jenis pendidikan itu gimana? Nggak cuma di sekolah kan, luas kan. Oke, mungkin Bisa kakak dijelaskan. Salwa bisa dijelaskan lagi. Kakak Salwa lagi. Oke, silahkan kakak Salwa. Oke, kalau jenis-jenis pendidikan itu biasanya paling umum ya dibedakan menjadi tiga. Jadi ada non formal, ada formal dan informal. Jadi yang pertama itu yang formal, pendidikan yang memang ditempuh melalui jalur yang resmi seperti sekolah dan universitas. Kemudian ada non formal, yakni seperti kursus, pelatihan. Kemudian untuk informal itu sendiri biasanya didapatkan dari lingkungan terdekat seperti keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau saya kasih contoh ya, ketika waktu saya masih kecil, tentu diajarkan oleh orang tua saya untuk selalu hormat pada orang yang lebih tua. Jadi itu termasuk sebagai pendidikan informal. Kemudian ketika saya waktu itu ikut les bahasa Inggris seperti itu termasuk sebagai non formal. Kemudian ketika saya masih menjadi mahasiswa di beberapa waktu yang lalu itu termasuk sebagai pendidikan formal ya, seperti itu. Ya kayak semuanya Saling melengkapi ya. Benar. Aduh, kita kayak flashback ke sushi coto tadi. Campurado, benar. Oke, kalau Kobi gimana? Kalau dari jenis-jenis pendidikan gimana yang kalau Kobi rasakan? Ya kalau aku sih sama kayak tadi. Aku juga banyak banget ilmu dari proses editing video aku dapat dari YouTube. Contohnya itu YouTube pendidikan informal, terus ikut workshop konten itu contoh kita di non formal, terus akhirnya makin pede sampai di komunikasi di dunia perkuliahan, dan itu salah satu contoh di pendidikan formal. Jadi semuanya itu tidak bisa dipisah seperti yang dikatakan tadi. Selalu jalan bareng ya. Wah, benar. Kayak kita sebagai mahasiswa English education, kita belajar bahasa Inggris nggak cuma di kuliah. Iya, nggak cuma di sekolah dulu pas bisa kita nonton belajar film, Media. dengar musik, Ya, gitu. kita nonton Netflix, aduh our friends Netflix gitu, sobat-sobat Netflix. Aduh, panjang banget ya pembahasan hari ini. Kayak kita udah jelasin definisi, tujuan, fungsi, unsur sampai jenis-jenisnya lagi. Kayak ini berarti perjalanan menjadi manusia seutuhnya. Berarti kita udah jadi manusia seutuhnya nggak nih? Iya, udah ya. Udah ya, karena tadi kan kita kayak pembahasan kayak orang-orang bahasanya sekarang pembahasannya udah daging banget. Iya. Aduh, udah Dan kayak kita apa. semua punya peran kayak entah sebagai guru, murid, orang tua, atau bahkan konten kreator. Iya, kakak Kalbi. Pendidikan bukan tugas satu pihak aja, bisa banyak. Iya, berarti itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sama, Bisa iya. jadi tanggung jawabnya kakak Salwa, Salwa. kakak Kalbi, atau kan kita yang masih Iya. mahasiswa Iya, ya. Ini kan mahasiswa. udah Betul. subuh-subuh semua. Iya. Gitu.
we need each other guys. Oh my god, gitu. Betul. Jadi semoga kita bersama bisa memajukan pendidikan walaupun dengan usaha sekecil-kecilnya. Apapun itu. Semoga. Ya setuju banget karena pendidikan itu bukan cuma soal gelar tapi soal dampak. Jadi kita semua itu berdampak pada pendidikan. Tapi kayaknya kayak misalnya percuma tuh kayak gelar lebih panjang daripada nama tapi nggak ada dampaknya, ngapain? Iya, terus Buang-buang waktu enggak sih? iya benar, itu juga kayak pendidikan. Berarti kalau kita udah telaah dari omongan kita, berarti pendidikan itu gak cuma kayak misalnya belajar terus habis itu ujian dapat nilai dapat ijazah, berarti nggak cuma we need to contribute to each other. Kita butuh kayak tadi, aduh dampaknya bisa memajukan ekonomi keluarga. Wah, keren ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk Kak Salwa dan Kak Kolbia dan juga Rifka ya. Sama-sama. Iya, terima kasih udah bersedia hadir di podcast kami gitu. Oke, mungkin Edu Talkers juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, our tagline, stay curious, stay cool. Bye bye.